Halo guys, balik lagi bersama gue Bintang Motovlog AD. Bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke, jadi sesuai yang udah gue bikin di story gue dan di YouTube gue, yang pas lagi riding gitu, riding gabut doang yang ada Q&A nya. Nah, jadi gue pengen ngejawabin pertanyaan kalian. Nah, jadi kan sebelumnya di story Instagram gue bakal bikin di ini ya, di atas genting. Cuman tadi pas gue naik nih ke atas, terus gue ngerekam bentar, itu banyak anginnya guys, jadi gue nggak jadi bikin di atas ya, soalnya banyak banget anginnya, jadi kayak banyak noise nya gitu. Nah ini gue ya di tempat biasa yang gue biasa bikin review helm, unboxing helm sama yang gitu-gitu deh. Nah jadi gue bakal ngejawabin yang pertama itu di ini di YouTube. Di IG gua ada yang nanya, cuman kebanyakan nggak jelas, jadinya yang di YouTube aja ini yang gua lebih banyaknya di YouTube. Nah oke. Jadi yang pertama itu dari Ziki Darmawan. Nah ini teman gua nih, dia nanya, dalam waktu dekat ada niatan buat naik CC mas, dan kalau boleh tahu berapa nih CC nya, terus motor apa? Sekian, terima kasih. Kalau dalam waktu dekat ya nggak mungkin lah ya, gue kan belum kerja bos. Gue masih inian mahasiswa lah, sekarang jadi mahasiswa dan belum berpenghasilan, jadi gimana ya. Kalau niatan next CC sih ada ya, cuman mungkin pas gue udah kerja gitu, jadi gue nggak ngerepotin orang tua gitu kan. Ini aja gue 150 cc gue pakai sendiri, tapi masih ada yang dari orang tua gitu, ini uangnya gitulah, perawatannya gitu. Itu juga masih guanya sendiri buat aksesorisnya ngos-ngosan ya kan, soalnya gue belum inilah, belum waktunya mungkin ya, ntar gue mungkin pas kerja. Dan kalau boleh tahu berapa nih cc nya, ya pasti bertahap lah ya. Gue dari 2,5 dulu, 2,5 paling gue ngambilnya ini sih CBR 2,5 RR, soalnya itu emang mantep dah, motor paling mantep. Nah jadi itu udah yang pertama. Ini dijawab atau enggak ya, terus nanyanya nggak jelas, jadi gue jawab aja dah, nggak apa-apa. Dari Nazar MV, di mana itu bro? Ini video gue bikin Q&A ini di Condet Jakarta Timur. Terus dari Arif Suyanto, kapan ganti knalpotnya nih mas? Wah kalau ganti knalpot gue gimana ya, gue kayaknya nggak dulu deh, soalnya gue orangnya nggak mau ribet sama polisi guys kalau misalnya ada tilangan. Jadi mungkin gue nggak bakal ganti knalpot racing yang ini. Kalau ganti knalpot, gue ganti knalpot nanti ya, lihat aja knalpotnya apa. Aduh anjir, ini cewek beneran atau bukan nih? Dari Bianca atau Bianca nih? Bianca Christina, Rider Xavier Tampan, siapa yang punya? Nggak ada, jomblo. Oke, terus dari Fajar Cahaya, apa motivasi lu buat jadi motovlogger bre? Ini sebenarnya gue udah jelasin ya di video gue yang di bawah sebelumnya itu. Ya sebenarnya sih gue cuman buat nyalurin hobi gue gitu, biar bermanfaat, nggak cuman main motor doang gitu. Ya pokoknya intinya itu deh, buat nyalurin hobi guys. Nah terus dari Bruce Chain, anjir Bruce ini kalung. Garing. Kalau dikasih rezeki pilih MT-10 atau MT-10 apa R1 bang? Aduh anjrit, pilihannya berat banget. Gue dua-duanya demen guys, soalnya Crossplane Naked gue juga demen, ini R1 juga gue demen, emang impian gue tuh. Kalau dikasih rezeki ya gue paling pilihnya MT sih, itulah MT-10 ya. Terus selanjutnya anjing dari anak ganteng, peng lu fuckboy ya? Woi cok, gue jomblo masa fuckboy? Enggak, ini ngaco nih anjing. Terus dari Bagus Bindona, bang jelasin apa yang dimaksud dengan konten teras remote dong.
kayaknya gue selalu ngejelasin ya kalau misalnya sebelum mulai videonya pas lagi ngeteras. Jadi kalau teras itu test ride singkat. Nah sebenarnya kan test ride RIDE itu ya ride-nya. Nah harusnya itu kan kalau teras itu harusnya test ride. Nah jadinya gue namainnya teras. Nah terus kalau teras itu sebenarnya sih isinya motor-motor yang udah oprekan lah gitu. Soalnya kalau misalnya gue bikin video test ride biasa ya, motovlogger atau konten kreator lain udah banyak yang bikin. Jadi gue kayak udahlah gue bikin versi gue sendiri gitu kan. Nah mungkin kedepannya juga teras ya bakal ada, kalau misalkan diizinin nama orang yang punya motor yang baru keluar gitulah, ntar gue bakal itulah ngetest ride. Nah terus kalau remote itu gue baru bikin ini ya. Kalau remote itu review modifikasi ya sesuai judulnya gitu, kepanjangannya review modifikasi, nggak ada yang lain-lain, itu doang. Nah terus Yusuf Maulid, gimana caranya biar orang tua aku percayain aku biar bolehin naik motor bang? Gimana ya, gue awal naik motor sama ya pokoknya awal naik kendaraan dah gue dari sendiri sih guys. Gue pertama naik motor itu waktu itu naik motor Mio Karbu yang warna hitam, gue ingat waktu itu gue disuruh beli gas. Baru pertama kali disuruh keluar bawa motor, terus gue disuruh beli gas. Nah dan disitu kan gue tuh orangnya kalau udah ngelihat secara prakteknya itu gue langsung bisa, gue nggak secara materi gitu. Jadi gue kalau misalnya udah merhatiin gini kan udah jelas, nah tuh gue udah langsung paham gitu. Nah jadi caranya itu ya lu nekat-nekatan sih. Kalau misalnya lu berani mau bawa keluar, yang penting lu pede lah gitu, pede bawa kalau lu bisa bawa motor ini. Nah terus lu balik udah ke rumah, tungguin orang tua lu, ntar juga dia tahu pasti udah bisa lah gitu. Terus dari Kiki Alam, ini kayak gue tahu nih, kayak teman gue nih, Kilam. Tutorial Willy om please. Anjrit, gue belum jaga Willy, gue belum bisa gak, jadi gue nggak bisa ngajarin. Terus dari Dois MV, kapan beli intercom biar ridingnya bisa gibain orang? Anjing, aduh gue tar dulu deh gue, mungkin habis lebaran kali ya, gue nggak tahu sih ya, tunggu waktunya aja lah. Soalnya ini kan helm yang ini gue dijual nih yang KBC VR2R. Nah kembaliannya itu mungkin gue bakal ganti HP dulu, soalnya kan gue mau kuliah ya, malu gue HP gue udah hancur begini nih. Nah terus selanjutnya dari Rian Maulana, gimana menurut lu bang orang-orang yang riding pas corona gini dan lagi diberlakuin PSBB ini? Gimana ya, soalnya gue juga kemarin keluar riding doang nggak nongkrong. Ya kalau menurut gue sih nggak apa-apa ya, seenggaknya tuh kalian pas habis pulang riding itu kalian langsung sterilisasi sendiri gitu, kayak nyemprotin disinfektan ke motor kalian, sama terus sebelum masuk kamar itu baju langsung ditaruh di tempat cucian atau enggak langsung direndam gitulah. Habis itu kalian mandi. Nah terus pas motor udah disemprot itu kalian lap. Habis dilap ya udah masukin ke inian, ke ruang tamu, ke garasi ya, pokoknya masukin deh. Nah itu yang dari YouTube ya, emang sedikit sih ya, motovlogger gak terkenal susah, mau gimana ya. Sekarang tambahan dari IG atau story Instagram gua. Nah, oke, jadi langsung ke pertanyaan yang dari story Instagram gua. Nah, ini dari Woi Hain. Cewek bawa sabre gimana menurut kamu? Ya nggak apa-apa sih. Emang apa salahnya sih kalau cewek bawa motor naked gitu? Ya nggak apa-apa sebenarnya. Intinya nggak apa-apa deh gitu ya. Bagus, malah bagus. Sabre jadi banyak yang bawa Sabre jadi banyak yang dibawa sama cewek lah gitu, lady bikers.
Jadi nggak cuman motor sport doang yang pada lu naikin tuh yang cewek. Nah ini dari Ahmad.jauhar_. Buat jajan Xavier habis berapa bang? Terus duit dari sendiri kah? Gak nyampe sejuta kayaknya deh. Ya namanya juga masih pelajar, gue nggak pernah ngitungin sih. Soalnya juga barang-barang yang gue beli yang murah-murah, terjangkau semua. Terus dari duit sendiri kah? Ya nggak mungkin lah bro, gue masih mahasiswa, masih pelajar, belum bisa ngasilin duit. Tapi gue bukan minta-minta kalau gue ngumpulin duit. Jadi gue nggak jajan di sekolah atau nggak meminimalisir pengeluaran BBM kayak pelan gitu pas lagi jalan ke sekolah atau nggak pas pulang sekolah bawa motornya. Ya gitu aja pokoknya ngumpulin duit gue belum bisa ngasilin duit ya. Oke, jadi selanjutnya Ibnu Zakir, dari bos nih, Ibnu ZKR, nggak ada niatan racing look. Duh bos, motor gue pelan, percuma ntar kalau racing look ntar disalip kan gue malu bos. Jadi kalau niatan sih ada, cuman gue nyadar diri motor gue pelan bos, jadi gue nggak mau. Terus dari Sandy Andrs, ini dari Naksabre juga nih teman gue. Suka duka lu selama jadi YouTuber apa tang? Ini gue udah bikin videonya di YouTube gue. Ya gue ngejelasin lagi nggak apa-apa ya. Kalau suka dukanya, gue sukanya ya karena gue ngejalanin hobi gue gitu. Jadi kayak motovloggernya nggak terpaksa, nggak ngikut-ikutan dari orang gitu. Karena gue suka aja gitu kalau di jalan sambil ngomong, ngejelasin sesuatu, terus sambil ngerekam gitu. Ya jadi daripada nggak bermanfaat, mendingan gue buat channel. Nah jadi motovlogger lah gitulah ibaratnya sebutannya. Terus kalau dukanya tuh kalau lagi nge-record mic-nya nggak kepasang atau enggak angle yang paling parah yang pernah gue rasain ya, yang paling nyelekit lah gitu. Angle kamera itu nggak sesuai sama yang pas lagi diatur, tuh nyelekit banget sih. Soalnya pas udah ngerekam, udah bacot-bacotan gitu ya kan, angle-nya ke bawah banget, ke atas banget, ya udah gitu deh. Itu sih dukanya doang kalau menurut gua. Oke, jadi segitu aja. Yang pada nanya-nanya emang dikit karena gua masih newbie. Jadi ya udah segitu aja paling dari teman-teman gua semua yang udah nanya, dan yang di YouTube juga udah pada nanya. BTW ini gue pengen ngucapin makasih banget nih, soalnya kan di channel gue udah 2000 subscriber. Ini makasih banget nih ya, asli. Padahal lagi kondisi begini kan gue lagi jarang-jarang keluar ya, karena ya lagi PSBB, lagi lockdown, disuruh pemerintah ya di rumah. Jadi gue kadang-kadang doang gitu keluarnya. Dan kalau misalnya mau ngebahas juga susah kan. Harusnya kan kalau motovlogger itu biasanya ngebahasnya tentang sesuatu atau enggak riding sama temen gitu kan. Sedangkan PSBB kan nggak boleh kumpul-kumpul gitu. Tapi kalau riding doang sih nggak apa-apa tuh. Nah jadi ini makasih banget sih, gila. Insya Allah kalau misalkan corona udah selesai, gue bakal giveaway sesuatu, dan gue pengennya ngasih barangnya itu langsung ke orangnya gitu, yang pemenangnya. Jadi biar gue tahu gitu loh, oh ini subscriber gue ya kan. Nah, kan sekalian nambah temen juga gitu. Jadi mungkin segitu aja sih ya video Q&A kali ini. Ya lumayan rame lah daripada sebelumnya gue udah pernah ngadain Q&A tapi sama mantan. Ya udahlah, kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, oke?
I'll see you guys in the next video. Goodbye.